Bismillahirrahmanirrahim. Bihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu dan akhwat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu berlimpah yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita berjumpa pada salah satu majelis yang Allah cintai dan Allah ridhai, majelis ilmu. Karena majelis ini akan berusaha melatih kita untuk menjadikan ilmu itu komandan dalam kehidupan kita, dan majelis ilmu itu akan melatih kita untuk menjadikan ilmu imam dalam kehidupan kita. Orang yang beriman itu identik dengan ilmu, sebagaimana ikan itu identik dengan air. Siapapun yang mengaku beriman tetapi menjauhkan dirinya dari ilmu, sama dengan bayangan kita membayangkan antara ikan yang dijauhkan dari airnya. Makanya kita bersyukur kepada Allah apabila Allah memberikan kemudahan dalam kehidupan kita mendapatkan ilmu, dan semoga kita senantiasa mampu menapaki anak tangga ilmu yang telah diterangkan oleh Allah dan Rasulnya, supaya kita mampu mendapatkan kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti Nabi dan mengikuti para sahabat ridwanullah alaihim. Itu bukan merupakan milik kelompok tertentu. Alhamdulillah, inilah yang menjadikan kita bersyukur kepada Allah atas karunia ketika Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk mendapatkan ilmu, dan supaya kita mampu menapa anak tangga menuju kepada pemahaman yang benar sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dan para sahabat ridwanullah alaihim. Pemahaman yang dimiliki oleh Nabi dan para sahabat bukanlah klaim miliknya satu kelompok dan satu golongan. Siapapun mereka yang dimudahkan untuk mengikuti Nabi, kemudian dimudahkan untuk mengikuti Rasulullah SAW, maka itu merupakan bagian dari kenikmatan besar. Kepada Allah kita bersyukur, dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita, dan semoga Allah tidak meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Amin insyaallah. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita pada kesempatan hari ini akan meneruskan pembahasan kita, yaitu pembahasan kitab kecil, yaitu adalah merubah setiap masalah menjadi anugerah. Sebuah kitab yang disusun oleh Syekh Abdul Qasim, yaitu Abdul Malik Qasim. Beliau menyampaikan pada kitab ini tentang banyak masalah yang harusnya diketahui oleh setiap muslim dan setiap muslimah. Kisi-kisi yang harus kita ketahui, bagaimana setiap masalah yang kita hadapi ataupun setiap ujian yang tersandung dalam kaki kehidupan kita, kita merubahnya menjadi sesuatu anugerah dalam kehidupan di dunia dan di akhirat kita. Karena sesungguhnya ujian dan musibah itu sesuatu yang tidak mungkin kita tampik dalam kehidupan, sesuatu yang beriringan dengan kehidupan kita, yaitu adalah ujian dan musibah. Karena manusia ketika hidup tidak mungkin dia itu akan mampu menghindari ujian dan musibah. Karena kita mengetahui ada sifat dalam kehidupan ini, yaitu adalah Allah memberikan kepada kita kesedihan, Allah memberikan sifat kepada kehidupan kita kesulitan, Allah itu memberikan kepada kehidupan kita perpisahan dan rasa sakit. 4 perkara itu merupakan fitnah dalam kehidupan, dan siapapun mereka yang beriman selalu menjumpai banyak masalah dalam kehidupan. Itulah yang menjadikan kita harus paham bagaimana menyikapi setiap masalah yang datang dalam kehidupan kita, supaya kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang akhirnya merubah setiap ujian itu menjadi dosa. Banyak orang yang mereka tidak mampu menghadapi setiap ujian, yang dilakukan pelariannya adalah dalam perkara-perkara dosa. Ada yang mereka sampai mati bunuh diri, ada yang menggunakan narkoba, ada yang menggunakan metode penyembuhan yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Mereka tinggal di penginapan ataupun di villa-villa yang jauh dari komunitas. Bukannya masalah yang mereka hadapi sembuh, tetapi justru masalah yang mereka hadapi semakin bertambah dan semakin bertambah. Itulah yang kita khawatirkan. Kalau kita mencari obat atas segala masalah dan kegetiran hidup, tapi obatnya tidak datang dari kitabullah dan sunnah sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat, maka bukan obat yang kita dapatkan, tetapi justru racun yang kita peroleh. Dan itulah yang kita berlindung kepada perkara itu setiap waktu.
pastinya pernah mengetahui ada beberapa orang yang mendapatkan ujian dan masalah dalam hidupnya. Kemudian mereka pergi bersama guru-guru spiritual yang mereka miliki. Mereka pergi pada padepokan yang jauh dari keramaian manusia dan masyarakat. Tapi setelah sekian lama berlalunya waktu, bukannya masalah mereka selesai, tetapi justru masalah mereka bertambah-tambah. Sampai akhirnya ada yang terperosok kepada perbuatan yang menjurus kepada zina, ada yang sampai terperosok kepada perbuatan mendekati narkoba. Padahal saat itu mereka tidak ada niat pergi ke padepokan kecuali adalah menyembuhkan masalah yang mereka miliki. Disitulah kita mengambil pelajaran penting, bahwasanya setiap masalah ketika kita mencari obatnya, tetapi obatnya tidak datang dari Rabb yang menguasai alam semesta dan menciptakan kehidupan manusia, tetapi obatnya datang dari sesuatu yang menyimpang dari jalan yang telah disampaikan Nabi dan para sahabat, maka sesungguhnya bukan obat oleh, tetapi sesungguhnya justru racun yang kita dapatkan dan menjadikan masalah kita bertambah berat dan bertambah berat. Makanya inilah yang kita khawatirkan, jangan sampai masalah yang harusnya bisa menjadi anugerah dalam kehidupan kita, karena ketidaktahuan kita tentang ilmu bagaimana merubah masalah menjadi anugerah, maka akhirnya gagal kita memanfaatkan dan gagal pula kita mendapatkan kebaikan. Segala sesuatu itu bisa diolah, Ibu. Sampai kotoran manusia bisa diolah menjadi pupuk, sampai sampah bisa diolah kembali menjadi perhiasan pernak-pernik di dalam rumah ketika kita memajangnya di dinding. Pakaian bekas masih bisa untuk diolah. Kalaulah kotoran, kalaulah sampah bisa diolah dan diubah menjadi barang-barang yang dijual kembali dengan harga yang memiliki harga yang cukup bagus, padahal itu asalnya dari sesuatu yang sifatnya terbuang. Apalagi masalah itu tidak seburuk kotoran manusia. Kalau kotoran manusia aja bisa berubah menjadi pupuk, maka sesungguhnya masalah itu pasti bisa menjadi anugerah kalau kita mengerti bagaimana ilmunya merubah setiap masalah yang kita dapatkan menjadi anugerah, supaya kita mendapatkan kebaikan di dunia, dan yang paling kita inginkan kebaikan kita dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Disitulah kita paham, kalaulah sampah bisa diolah kembali dan dijual kembali barangnya di mall, pasti masalah yang Allah berikan kepada kita ada kebaikan besar. Kenalilah bagaimana ilmunya, alatnya, mesin ajaibnya, supaya masalah itu bisa menjadi anugerah dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang menjadikan kita membahas kitab yang disusun oleh Abdul Malik Qasim, sebuah kitab kecil tapi ternyata penting, karena memang tidak ada kehidupan kita kecuali pasti melewati setiap ujian dalam kehidupan. Ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji ketika dia ditinggalkan oleh orang yang dia cintai, ada yang diuji pula ketika mendapatkan ujian pada hartanya, ada yang diuji dengan keluarganya, ada pula yang diuji dengan materinya, bermacam-macam. Tapi yang jelas sesungguhnya hidup itu berbanding lurus dengan setiap ujian dan problematika yang kita peroleh dan kita hadapi. Semoga kitab ini menyajikan menu kesabaran, menyajikan menu ilmu yang kita pahami, supaya kita ngerti bagaimana merubah setiap masalah menjadi anugerah. Sekarang mari kita buka kitabnya. Kemarin kita sudah kemudian membahas bahwasanya ada dua sifat yang sudah kita jelaskan dan kita sampaikan pada pertemuan kita sebelumnya. Beliau penulis buku mengatakan sesungguhnya merubah setiap anugerah menjadi setiap masalah menjadi anugerah. Yang pertama adalah istirja. Istirja itu adalah mengembalikan kembali semua masalah kita dan ujian kita hanya kepada Allah. Istirja itu ucapan orang yang beriman ketika mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya doa itu singkat, tetapi doa itu mengajarkan kepada kita tentang akidah, mengajarkan tentang tauhid, bahwasanya semua yang kita dapatkan apabila lepas dari genggaman tangan kita, apabila yang kita bayangkan tidak sesuai dengan harapan kita, maka sesungguhnya doa ini mengajarkan kepada hati dan jiwa kita semuanya itu milik Allah dan semuanya akan berpulang kepada Allah.
Kalimat istirja kemarin sudah saya sampaikan panjang lebar, bukan hanya ucapan ketika kita mendapatkan kematian, karena masyarakat kita selalu beranggapan bahwasanya istirja hanya diucapkan ketika kita mendengar, menjumpai orang yang kita kenal meninggal dunia. Padahal kalimat istirja tidak dibatasi maknanya pada sudut pandang yang sesempit itu, tetapi sesungguhnya kalimat istirja itu merupakan kalimat yang mengajarkan kita tentang akidah, bahwasanya apapun dalam kehidupan kita itu miliknya Allah. Allah yang mengambil, Allah yang mencabut, maka itu menjadi haknya Allah dalam kehidupan kita, dan semuanya bagi hambanya menyerahkan kembali urusan itu hanya kepada Allah yang menggenggam semua persoalan dalam kehidupan kita. Makanya kemarin kalau ibu masih ingat, saya menyampaikan kisahnya, yaitu adalah Ummu Sulaim. Bagaimana beliau seorang wanita mempunyai anak tunggal, tetapi anaknya tertimpa dengan sakit, penyakit, lalu kemudian meninggal dunia. Pada saat itu suaminya tidak berada di rumah, sampai kemudian Ummu Sulaim betul-betul seorang diri mengurus kematian anaknya. Padahal kita paham kaum Hawa, wanita itu didominasi dengan perasaan. Kemudian beliau menahan perasaannya, kemudian menguburkannya. Sampai ketika Abu Thalhah datang, maka kemudian dia dalam kondisi yang sangat sabar, kemudian mengatakan kepada suaminya, bagaimana kalau kita punya barang pinjaman, barang itu diambil kembali oleh pemiliknya, apakah boleh bagi kita untuk menahannya? Maka Abu Thalhah suaminya berkata, tidak boleh. Lalu dengan tutur kata yang sangat indah, Ummu Sulaim berkata kepada suaminya Abu Thalhah, anak kita itu titipan Allah, dan anak kita diambil kembali oleh pemiliknya, yaitu adalah Allah, meninggal dunia beberapa saat sebelum engkau pulang. Maka kemudian Abu Thalhah sempat dalam kondisi kaget lapor kepada Nabi, tapi ternyata Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya Allah meridhoi apa yang kalian lakukan tadi malam ketika bercampur, lalu kemudian Allah mengganti dengan yang lebih baik. Di situ kita mendapati sesungguhnya kalimat istirja itu adalah kalimat doa, tetapi di dalamnya ada nilai tauhid yang sangat besar, menanamkan kepada kita apapun yang kita miliki hari ini, ibu, bukan kita yang memiliki, kita hanyalah titipan, karena kita tidak memiliki apa-apa. Makanya ketika diambil oleh Allah senyuman kita, kegembiraan kita, materi kita, apa yang dulunya kita genggam, fahami Allah itu pemiliknya, dan kita hanyalah menerima titipan dari Allah, dan zat yang menitipkan itu berhak untuk mengambil kapan saja. Kemarin yang sudah kita pelajari yang kedua, yaitu berpikir sejenak dan tidak terburu-buru. Kemarin kita sampaikan kalau tidak salah bagaimana peristiwa ketika Ibunda Aisyah kena fitnah, bagaimana Nabi tidak terburu-buru, berpikirnya matang, dan bagaimana menyikapi tentang istrinya yang saat itu mendapatkan fitnah. Ibunda Aisyah dituduh berzina dengan seorang sahabat yang bernama Sofwan bin Mu'attal, dan kita sudah sampaikan panjang lebar tentang dua poin tersebut. Sekarang mari kita buka pada halaman yang ke-9. Yang ketiga, poin yang penting bagi kita untuk membahas tentang bagaimana kalau tiba-tiba kita mendapatkan masalah, ujian yang datang dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yaitu adalah memberikan kesabaran pada hati dan jiwa kita kalau sedang mendapatkan ujian. Sabar itu merupakan salah satu amalan hati yang sangat dicintai oleh Allah, dan tidaklah Allah itu meletakkan pahala yang sangat besar kecuali kepada pahala orang yang mereka bersabar dalam hatinya dan jiwanya. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata, Allah itu mengulang-ulang kata sabar di dalam Al-Quran sampai 90 ayat hingga 90 tempat. Tidaklah Allah mengulang semuanya itu pada kata sabar hingga Allah ulang-ulang di dalam Al-Quran hingga 90 kali, kecuali karena besarnya kedudukan sabar bagi orang yang beriman. Makanya Allah memberikan satu pahala yang besar bagi orang yang sabar.
Makanya sampai Allah menyampaikan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisabin. Sesungguhnya pahala orang yang sabar itu pahalanya tiada batas. Makanya tidak ada timbangan yang mampu menampung keutamaan pahala bagi orang yang bersabar. Sampai-sampai timbangan saja tidak mampu menampung bagaimana besarnya pahala ketika mereka sabar dalam kehidupan. Maka kita mendapati bahwasanya Allah itu kalau menceritakan, memerintahkan kita kepada satu perintah, maka Allah itu selalu sampaikan detail balasannya. Orang yang sholat selalu detail balasannya itu apa? Sholat suruh mendapatkan haji dan umrah, sedekah dilipat gandakan 700 kali lipat, kemudian membaca Al-Quran 10 kali lipat setiap hurufnya. Tapi Masya Allah, ketika Allah menceritakan sabar, Allah tidak pernah menceritakan detail balasannya. Allah cuma menyampaikan pahala mereka tiada batas. Kenapa Allah tidak ceritakan detail balasan bagi orang yang sabar? Karena besarnya pahala yang menanti bagi mereka yang bersabar. Karena sesungguhnya kesabaran itulah yang justru melapangkan hati. Kalau kemudian kita menghadapi masalah ketika kita tidak sabar, maka sesungguhnya itu pun tidak akan merubah masalah itu kemudian berubah menjadi gampang dan mudah. Ketika kita kesal, melampiaskan dengan ketidaksabaran, tidak pernah menjadikan masalah itu selesai, tetapi justru menjadikan dada kita semakin sempit dan hati kita semakin keruh, dan akhirnya masalah bertambah berat ketika hati kita tidak lapang. Sabar itu merupakan obat yang pahit, tetapi akhirnya berbuah dengan rasa yang manis. Dan kesabaran itu Allah peruntukkan bagi orang yang beriman, karena sesungguhnya sifat orang yang beriman adalah memiliki kesabaran. Makanya Allah itu sebelum memerintahkan kita untuk sabar, Allah itu sudah mewajibkan dirinya untuk sabar. Makanya ibu tidak pernah dapatkan ada satu zat yang paling sabar kecuali adalah Allah. Ibu tahu zat di atas muka bumi ini yang paling sabar itu hanyalah Allah. Makanya sampai Nabi menegaskan dan memberikan penilaian bagaimana sabarnya Allah ketika Rasulullah SAW itu bersabda, laisa ahadun asbar ala adha minallah. Kamu tidak pernah dapatkan dan tidak pernah kamu jumpai satu zat yang paling sabar dalam kehidupan kecuali adalah Allah. Wa innahum la yad'una lahu waladun wa innahum la yu'afihim wa yarzuquhum. Sesungguhnya bagaimana tidak sabarnya Allah. Allah itu memberikan rezeki, memberikan kesehatan kepada manusia yang Allah ciptakan, tapi manusia itu justru membalas Allah dengan mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak, punya keturunan. Karena siapapun yang mengatakan Allah itu punya anak, itu merupakan tuduhan yang paling berat, yang mana kata-kata itu apabila dibebankan ke langit, maka langit itu akan menjadi pecah saking beratnya kata-kata itu. Tapi ternyata Allah masih memberikan rezeki, masih memberikan hidup kepada mereka yang telah menuduh Allah itu punya keturunan. Di situ kata Nabi, lihat sabarnya Allah. Sabarnya Allah itu, perhatikan, kita diberikan kenikmatan oleh Allah tiada putus. Tarikan nafas itu kenikmatan, minuman yang kita teguk kenikmatan, sandang, papan dan pangan yang kita peroleh itu kenikmatan. Tapi ternyata terkadang justru kita membalas kenikmatan itu dengan berbagai macam penyimpangan, kemaksiatan dan dosa. Tetapi Allah tetap memberikan kenikmatan dalam kehidupan kita. Makanya betul apa yang disaksikan oleh Rasulullah, kamu tidak pernah dapati zat yang paling sabar dalam kehidupan kecuali adalah Allah. Makanya Allah sebelum mewajibkan orang yang beriman untuk sabar, maka Allah itu telah mewajibkan kepada dirinya, kepada zatnya, bahwasanya Allah itu sabar ketika menciptakan makhluknya. Bahkan tidak sedikit di antara makhluknya yang menuduh Allah dengan kata-kata yang menyakitkan. Ada yang mengatakan Allah itu tidak adil, ada yang mengatakan Allah itu zalim, ada yang mengatakan syariat Allah itu tidak sempurna, ada yang mengatakan syariat Allah itu tidak relevan dipakai pada zaman hari ini. Berbagai macam komentar manusia, padahal dia makannya dari Allah, tarikan nafasnya dari Allah, tegukan airnya dari Allah, gigitan makanannya itu pun datang dari Allah.
tetapi Allah tetap memberikan semua kenikmatan hidup yang kita butuhkan, walaupun terkadang kita merubah setiap kenikmatan itu menjadi kemaksiatan, tapi Allah sabar. Makanya inilah yang menjadikan kita sebenarnya diwajibkan untuk menuntut kesabaran itu dari Allah. Makanya kesabaran itu merupakan bagian dari perkara yang lebih berat dari memegang kebenaran. Makanya kalau kita perhatikan itu dalam surat Al-Asr, Allah itu sampai menyampaikan kepada kita, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kenapa disebutkan kata al-haq duluan, setelahnya baru kata sabar? Padahal al-haq itu puncak kebaikan tertinggi dalam kehidupan manusia, itu kebenaran. Baru Allah itu menyampaikan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kenapa kata sabar disebutkan oleh Allah setelah kata kebenaran? Karena sesungguhnya orang yang berjalan di atas kebenaran pun belum tentu sabar. Makanya di antara perkara tinggi kedudukan manusia ketika dia menampak anak tangga, maka ketika dia itu bersabar dalam setiap ujian dan musibah. Dan merekalah sifat di antara para nabi dan para rasul yang mereka itu selalu sabar. Sabar itu definisinya apa, Ustaz? Habsun nafsi. Kamu tahan dirimu, kamu tahan lisanmu untuk tidak memiliki pikiran dan tidak mengucapkan sesuatu yang sifatnya akan mengundang kemurkaan Allah. Dan itu merupakan bagian dari definisi kesabaran. Makanya Rasulullah saja merasa kagum dengan semua urusan orang yang bersabar. Makanya sampai kemudian Rasulullah itu berkata, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sesungguhnya yang mengagumkan itu urusan orang yang beriman. Kalau mereka mendapatkan ujian, dia bersabar. Kalau dia mendapatkan kelapangan, dia bersyukur. Dan kita mengingatkan itu, seberat-beratnya ujian kita dalam hidup, maka itu apabila kita bersabar dan tetap menjaga iman dan istiqomah, kesabaran kita melewati banyak ujian itu akan hilang seketika ketika kita telah ditentukan menjadi penduduk surga. Karena satu celupan surga saja itu menghapuskan jutaan kepedihan yang pernah kita rasakan ketika beriman kepada Allah. Saya ambilkan sebuah hadis ya, dalam riwayat Muslim. Ada sebuah hadis riwayat Muslim yang patut menjadi renungan bagi kita. Hadisnya itu adalah, sesungguhnya orang itu nanti ketika pada waktu hari kiamat di padang mahsyar, orang-orang itu akan kemudian menyaksikan dialognya Allah dengan dua orang. Ada dua orang yang dipanggil oleh Allah. Yang pertama, orang yang paling nikmat hidupnya, paling nikmat hidupnya, tidak pernah sedih dia kecuali sebentar, tidak pernah meneteskan air mata kecuali sedikit, hidupnya senang-senang. Semua dosa dia lakukan, kemaksiatan dia terjang, semua penyimpangan dia lakukan, tapi dia dalam kehidupannya betul-betul cukup dan bahkan melampaui batas. Maka dia ternyata menjadi penduduk neraka. Tapi dia orang yang paling nikmat hidupnya. Tidak ada orang yang paling nikmat hidupnya kecuali dia. Ibarat kata, kecilnya dimanja, besarnya foya-foya, tuanya kaya raya, matinya masuk neraka. Nah, masuk surga, masuk neraka ya. Maka kemudian itu yang pertama. Yang kedua yang dipanggil oleh Allah, yaitu adalah orang yang paling sengsara banget hidupnya. Tidak pernah kita dapatkan orang yang paling sengsara hidupnya kecuali dia. Ibarat kata, selalu bermandikan air mata, selalu kemudian mendapatkan banyak kesulitan, dan selalu banyak mendapatkan penderitaan. Ibarat kata, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Tidak ada yang peduli tentang kedudukan dia ya, tidak ada yang peduli tentang kehidupan dia. Ngelamar akhwat, sebelum mengetok pintu sudah ditolak dari dalam pintu. Kami tidak terima kamu. Ibarat kata semacam itu. Tapi perhatikan, dia beriman dan kemudian istiqomah. Maka ketika dihadapkan kepada Allah dua-duanya, dihadapkan kepada Allah itu dua-duanya, maka Allah itu kemudian mengambil yang pertama. Yang pertama itu adalah orang yang betul-betul nikmat hidupnya ketika di dunia, tetapi dia menjadi penduduk neraka. Diambil oleh Allah, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Dan itu dimasukkan tester saja,
percobaan saja dulu, yaitu adalah satu celup, fayasbagu finnari sabghatan, yaitu dimasukkan ke dalam neraka itu satu celupan saja, dinaikkan lagi, kemudian diletakkan di hadapan Allah. Kemudian Allah itu sudah mengeluarkan dia. Allah itu berkata, berdialog sama dia, kamu ini orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Tidak ada yang ngalahin kamu dalam nikmatnya hidup di dunia. Orang yang paling kaya, orang yang paling berlimpah dalam materi, tidak pernah diludung masalah, semua dosa kamu kerjakan. Tapi kamu menjadi penduduk neraka dan kekal nanti selama-lamanya. Dan baru saja aku celupkan kamu di dalam neraka, satu celupan saja, padahal nanti kamu akan kekal di dalam neraka itu. Kemudian Allah menutup dialognya dengan bertanya, hal mararta min na'imin qattun, masih terasa enggak kenikmatan hidup yang pernah kamu rasakan? Senang-senang minum khamar, berzina, membuka aurat, semuanya. Apakah masih terasa enggak semua kenikmatan hidupmu itu setelah aku celupkan kamu ke dalam neraka? Maka orang itu kemudian berkata, ma marartu min na'imin qattun. Maka dia berkata, ya Allah, aku tidak tahu apa artinya kenikmatan hidup. Semua badanku dan ruas tulangku yang aku rasakan adalah keperihan dan kepedihan. Orang itu seakan-akan berkata di dalam hadis itu, mengatakan kepada kita, satu celupan di neraka itu menghapuskan jutaan kenikmatan ketika dia berbuat dosa ketika di dunia. Satu celupan tok, padahal dia nanti kekal di dalam neraka. Yang kedua yang dihadapkan oleh Allah, yaitu adalah mereka yang tadi hidupnya betul-betul banyak masalah, tidak pernah selesai masalah, hidupnya penuh dengan air mata, seakan-akan selalu tidak pernah lepas dari ujian. Ujian itu ibarat kata kayak sungai yang bertemu lautan, ujian itu tidak pernah selesai-selesai. Tapi dia beriman dan istiqomah. Maka ketika dia beriman dan istiqomah, dia menjadi penduduk surga, dan dia nanti kekal di dalam surga. Allah itu pengen gambarin kenikmatan surga itu kayak apa, sebagaimana tadi Allah menggambarkan tentang neraka. Maka Allah kemudian mengambilnya, memasukkan ia ke dalam neraka satu celupan tok, fayasbagu fil jannati sabghah. Dia dimasukkan ke dalam surga satu celupan saja, padahal nantinya dia itu akan dicelupkan selama-lamanya di dalam surga itu. Ditarik oleh Allah, diletakkan oleh Allah, lalu Allah itu berdialog kepadanya, kamu ini orang yang paling nikmat dalam hidupnya di dunia, orang yang paling sengsara hidupnya di dunia. Kamu mendapatkan ujian yang banyak, kamu netes air matanya setiap waktu, kamu banyak perkara yang kamu harapkan tidak pernah kamu peroleh untuk ujian yang aku berikan kepadamu di dunia. Tapi kamu beriman, dan kamu tetap beriman kepadaku dan istiqomah, dan akhirnya kamu mendapatkan surga, dan kamu nanti akan kekal di surga. Baru saja aku celup kamu ke dalam surga, satu celupan saja. Apakah masih terasa itu perihnya ketika dulu beriman kepadaku, ketika susahnya kamu beribadah kepadaku, menutup aurat, menjalankan ketaatan? Masih tersisa enggak itu kemudian keperihan yang kamu rasakan? Orang itu berkata, ma marartu min bu'sin syai'an. Ya Allah, aku tidak ngerti apa itu artinya penderitaan, karena seluruh sekujur tubuhku yang aku rasakan adalah kenikmatan. Seakan-akan orang itu berkata kepada kita bahwasanya seberat apapun ujian ketika kita hidup di dunia, kalau kita tetap mampu bersabar dan beriman kepada Allah, satu celupan surga itu menghapuskan jutaan kepedihan yang pernah kita rasakan dalam hidup. Orang itu kalau kemudian memikirkan surga, ibu, maka sesungguhnya kesabarannya itu akan bertambah. Tapi kalau orang itu hanya memikirkan dunia, kesabarannya pasti akan menipis, karena sesungguhnya dunia dan memikirkannya itu tidak pernah menjadi obat bagi hati. Tapi salah satu obat bagi hati adalah ketika kita memikirkan surga. Itulah yang menjadikan mampu kita sabar. Ibu tahu kenapa Bunda Asia mampu sabar menghadapi Fir'aun? Padahal Fir'aun itu merupakan tauhid terbesar dalam kehidupan manusia, itu Fir'aun. Tapi ternyata kita mendapati yang menjadikan Ibunda Asia itu kuat menghadapi Fir'aun, walaupun dia raja yang zalim, itu
karena sesungguhnya Ibunda Aisyah itu mengharapkan rumah di surga yang dibangunkan oleh Allah. Rabbibnili indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkanlah kepadaku sebuah rumah di surga. Artinya keinginan untuk memikirkan surga itu yang akan menjadikan setiap mukmin itu kuat dan bersabar dalam setiap ujian dalam hidupnya. Kita ini Ibu, kalau tidak memikirkan surga yang kemudian kita bayangkan dalam akhir kehidupan kita, pasti kita nggak mampu sabar. Orang kalau dakwah tidak memikirkan pahala yang dia petik nanti ketika dia di surga, pasti dia akan kalah dengan dakwahnya ketika menghadapi banyak ujian pro kontra yang dia temui. Ibu menjadi istri tidak akan pernah mampu sabar menghadapi suami dengan khilafnya, kekurangannya, karena dia laki-laki di akhir zaman yang mungkin banyak kesalahannya. Kalau ibu tidak membayangkan surga, ibu tidak akan mampu berkhidmah secara sepenuh hati. Kalau ibu tidak mengingat bahwasanya balasannya adalah surga. Seorang suami tidak akan pernah mampu berusaha untuk mencarikan istrinya dan keturunannya dengan rezeki-rezeki yang halal kalau dia tidak ingat bahwasanya dia itu akan mendapatkan surga ketika dia bersusah payah. Makanya salah satu perkara yang bisa menjadikan kita sabar itu apa? Ingat bahwasanya di balik setiap ujian itu ada sebuah nilai di surga, dan surga itu merupakan perkara yang patut untuk diperlombakan dalam kehidupan orang yang beriman. Makanya orang yang hidup hatinya bayang-bayang surga itu hidup, maka rendah nilai dunia. Tapi siapapun yang hidupnya memikirkan nilai dunia, maka kemudian tampak remeh itu surga. Makanya kemudian sibukkan kita dengan bayang-bayang surga, karena sesungguhnya kekuatan orang yang beriman itu ketika mereka mengingat surga. Malaikat itu Ibu, kalau menguatkan orang yang beriman, itu salah satunya itu menghidupkan hatinya orang yang beriman supaya ingat surga. Makanya kita baca dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Makanya Allah berfirman pada surat Fussilat, tolong dibuka surat Fussilat ayat yang ke-30. Fussilat ayat yang ke-30. Sudah? Coba dibaca. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. 31 30. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Perhatikan di situ. Malaikat itu diturunkan oleh Allah ketika mendapati orang itu beriman dan istiqomah dalam imannya. Dan salah satu metode malaikat ketika menguatkan orang yang beriman diterangkan oleh Allah pada ayat ini. Malaikat itu memberikan motivasi bagi orang yang beriman. Alla takhafu, yang kamu takutkan itu apa sih dalam urusan dunia? Yang kamu sedihkan dalam urusan dunia itu apa? Kemudian malaikat berkata, wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bergembira dong, bergembiralah. Sesungguhnya kemudian kamu telah dijanjikan surga yang telah diberikan oleh Allah. Artinya, para malaikat itu kalau menguatkan orang yang beriman itu salah satunya dengan membangkitkan bayang-bayang mereka supaya mereka ingat tentang surga. Makanya siapapun Ibu yang mereka itu tampak solih, pasti mereka adalah orang yang berkeinginan untuk mendapatkan kebaikan surga. Kalau kita mendapati ada seorang wanita diujinya banyak tapi tetap tegar, pastikan bahwasanya hatinya itu sudah rindu dengan surga.
Makanya setiap masalah yang dihadapi akan mampu membuat dia tersenyum walaupun masalah itu berat, karena sesungguhnya mereka itu mengingat balasan untuk mereka itu adalah surga. Kalau kita melihat ada laki-laki solih mampu menghadapi setiap riak gelombang ujian yang dia peroleh dan dia hadapi, karena di dalam hatinya itu menginginkan surga. Tapi kalau kita mendapati ada orang yang rapuh dalam setiap ujian yang Allah berikan kepadanya, pastikan itu hatinya itu sedang redup memikirkan surga. Makanya ketika hati kita tidak ingat surga, semua masalah itu jadi berat itu. Akhirnya kita tidak mampu bersabar dan melapangkan hati. Makanya ketika kita kemudian selalu membayangkan surga dalam kehidupan kita, itulah yang menjadikan hati lapang, mampu kita bersabar. Karena sesungguhnya surga itu ibarat sesuatu yang menggembirakan hati dan jiwa. Karena ujian ini pasti ada batasnya, tetapi surga itu tidak ada batasnya. Makanya tadi kita bayangkan, kalau kenikmatan surga satu celupan saja menghilangkan jutaan kepedihan yang pernah kita rasakan dalam hidup, kita bisa bayangkan surga itu indahnya kayak apa. Makanya sampai Allah itu mengatakan surga itu indah. Ibu bisa bayangkan ya, kalau Allah mengatakan surga itu indah itu kayak apa. Padahal perkataan Allah itu tidak relatif. Perkataan Allah itu sifatnya mutlak. Saya akan sampaikan contoh gampang. Ibu kalau mendapati ada seseorang yang ngomong bahwasanya makanan itu enak, jangan langsung percaya. Lihat dulu siapa yang ngomong. Kalau yang ngomong bahwasanya makanan itu enak itu kuli, ya nggak usah percaya itu. Karena kuli itu yang penting banyak dan yang penting murah. Kalau kemudian yang ngomong makanan itu enak santri, ya lah nggak usah percaya itu. Santri itu dikasih garam sama micin aja sudah ketawa dia. Karena saya jadi korbannya 4 tahun. Tapi kalau yang mengatakan makanan itu enak adalah seorang chef internasional, sudah terbang ke sana kemari mencicipi berbagai macam makanan di setiap negara, dan dia punya ratusan teori makanan yang sudah diapresiasi oleh masyarakat, maka kalau dia mengatakan makanan itu enak, mungkin kita akan ikut mengaminkan itu enak. Kenapa? Background orang yang mengatakan enak itu teruji dan berkualitas. Yang pengen saya sampaikan adalah, kalau yang ngomong surga itu indah saya, mungkin relatif ibu. Apa yang saya pandang indah belum tentu indah menurut ibu. Karena apa? Indah bagi saya itu hijau-hijauan, kemudian suasananya itu dingin, itu indah. Tapi bagi orang yang sudah tinggal di tempat semacam itu, mungkin melihat hijau-hijauan itu bosan. Dia pengennya apa? Melihat lautan. Karena perkataan manusia itu relatif. Orang yang tinggal di lautan pengennya tinggal di bukit yang tinggi. Orang yang tinggal di puncak kadang-kadang pengen tinggal di pinggir pantai. Karena relatif. Tapi ibu bisa bayangkan, kalau Allah sampai mengatakan indah, padahal Allah itu zat yang maha indah. Zat yang maha indah sampai mengatakan surga itu indah. Coba deh direnungkan ke dalam hati kita masing-masing, seindah apa itu surga dan seindah apa itu kenikmatan di dalamnya yang Allah berikan bagi orang yang sabar ketika Allah memberikan sebentar ujian dalam kehidupan. Makanya apapun masalah itu, kalau kita pengen sabar, hidupkan dulu lampu dalam hati kita untuk mengingat surga. Kalau ibu tidak ingat surga, berat ibu mendapati setiap ujian dalam kehidupan. Ketika ibu berbuat baik sama suami, ternyata suaminya tidak bisa membalas dengan kebaikan, ibu tidak usah memikirkan itu. Pikirkanlah bahwasanya yang membalas kebaikan ibu adalah surga. Maka akhirnya kita tetap sabar berbuat baik kepadanya, walaupun dia terkadang membalas kebaikan kita dengan air tuba. Ya. Sebagaimana kalau kita merawat anak, kalau kemudian tidak ingat surga, ya Masya Allah. Makanya kemudian akhirnya kita akan tidak kuat untuk menghadapi tingkah pola anak kita. Bahkan ada yang mengatakan, saya kembalikan kamu lagi ke perutku. Karena kemudian tidak ingat surga. Makanya bayang-bayang surga itu yang menjadikan seorang mukmin diberikan kekuatan oleh Allah. Makanya sampai Imam Ibnu Qayyim berkata, tali kendali kehidupan orang yang beriman itu kalau mereka mengingat surga, karena itu menciptakan kesabaran. Makanya kemudian Allah itu menyambut orang ketika pertama kali masuk ke surga itu apa? Salamun alaikum bima sabartum. Makanya Allah itu ketika menyambut orang itu pertama kali ketika masuk surga, Allah itu kemudian memerintahkan malaikat untuk mengatakan apa?
Ucapan welcome-nya itu salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian ya terhadap kesabaran kalian dulu di dunia. Itu ucapan welcome-nya ketika datang ke surga. Kita buka dalam Quran. Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-24. Surat yang ke-13. Ayat yang ke-24. Surat Ar-Ra'd surat yang ke-13 ayat yang ke-24. Surat yang ke-13 ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24 surat Ar-Ra'd. Baru aja ngomong sabar harus izin. Sudah? Dibaca Ibu. Sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Ya. Sampai malaikat pun ketika mereka itu mendapati para penduduk surga rombongan satu persatu sudah mulai memasuki surga, ucapan selamat datangnya para malaikat itu adalah salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian. Berarti kemudian kehidupan para penduduk surga itu ketika di dunia identik dengan kesabaran. Makanya kalau ada orang dalam kehidupan ini tidak memiliki sifat kesabaran, maka wajar bagi kita bertanya sama diri kita masing-masing, lah terus modal apa kita ini kalau kemudian akan memasuki surga kalau kita tidak punya kesabaran? Padahal kata-kata untuk menyambut kita nanti ketika Allah menakdirkan kita menjadi penduduk surga, pertama kali ucapan selamat datang itu adalah atas kesabaran kita. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami betul kehidupan itu adalah kemudian orang yang beriman itu berbanding lurus dengan kesabaran. Makanya sampai para nabi pun diwajibkan bagi mereka untuk bersabar. Bahkan kalau ibu tahu dalam sirahnya, sampai para nabi, kenapa rata-rata para nabi itu dididik oleh Allah menjadi penggembala kambing? Karena supaya mereka bersabar ketika nanti akan mengemban tugas yang besar menjadi seorang rasul. Karena ternyata para ahli sirah, ulama-ulama sirah itu mengatakan menggembala kambing itu menciptakan karakter kesabaran. Saking pentingnya sabar, Allah sudah didik para nabinya dengan sifat kesabaran ketika menggembala kambing sebelum mereka itu berdakwah. Makanya ibu kalau kemudian punya suami nggak sabar, suruh gembala kambing. Karena kemudian yang kita dapatkan semacam itu. Jadi disitulah kita memahami betapa besarnya kehidupan ini ketika berkaitan tentang kesabaran. Jadilah orang yang memiliki modal, sehingga ketika kemudian nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, kita paham arti kesabaran yang diucapkan malaikat itu kesabaran kita yang mana gitu. Jangan sampai kemudian kita nanti kemudian misalkan ditakdirkan masuk surga, keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian. Lu sabar yang mana? Pastikan kita punya modal kesabaran itu. Dan tidak ada orang yang beriman kecuali pasti mereka berbanding lurus dengan kesabaran. Makanya sampai kemudian disebutkan di sini, dibuka halaman yang ke-13. Sampai kemudian Ibnu Jauzi itu mengatakan, seandainya dunia itu bukan negeri ujian, niscaya kemudian Allah tidak akan pernah memberikan pada kehidupan kita penyakit dan kesusahan. Dan niscaya kehidupan itu tidak menyempitkan para nabi dan orang pilihan. Makanya kemudian Imam Al-Jauzi berkata, Nabi Adam diuji sampai dia pergi dari surga. Ini bukan di dunia, dari surga. Nabi Nuh kemudian menangis selama 300 tahun. Kemudian Nabi Ibrahim menghadapi api dan diuji supaya menyembelih anaknya. Nabi Yakub menangis terus ibu sampai kemudian hilang penglihatannya. Kemudian Nabi Musa menghadapi Fir'aun dan menghadapi ujian dari kaumnya. Nabi Musa itu termasuk nabi yang berat, sudah menghadapi Fir'aun, menghadapi pola dan tingkahnya orang Yahudi.
Baru diselamatkan dari Fir'aun sudah menyembah kepada patung sapi. Baru diselamatkan dari Fir'aun dan melihat bagaimana Fir'aun ditenggelamkan, maka kemudian mereka itu meminta macam-macam kepada Musa. Itulah tingkah polanya orang Yahudi ketika bersama dengan Musa. Tapi Nabi Musa bersabar. Kemudian Nabi Isa ketika tidak memiliki tempat berteduh kecuali daratan dalam kehidupan yang sempit, Rasulullah menghadapi kefakiran dan menghadapi pamannya itu terbunuh. Semua kehidupan itu karena memang dalam kehidupan dunia ini adalah tempatnya ujian dan tempatnya musibah. Makanya sampai Nu'man bin Bashir itu berkata, innahu lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitanun fa'aitulahu bisabr. Makanya sampai kemudian Nu'man bin Bashir, salah satu sahabat Nabi, beliau berkata, tidak ada yang tersisa dalam kehidupan di dunia kecuali adalah ujian dan fitnahnya itu banyak. Makanya kalau kamu kemudian hidup di dunia ini, persiapkanlah dirimu untuk menghadapi setiap ujian dan fitnah itu dengan kesabaran. Kalau dunia itu ibu kemudian identik dengan kemudahan, bayi yang lahir ketika dikeluarkan dari rahim ibunya itu pasti akan ketawa. Tapi kenapa bayi yang dilahirkan dari rahim ibunya itu menangis? Untuk ngajarin kepada orang tuanya dan ngajarin orang di sekitarnya bahwasanya hidup yang akan dia hadapi itu berat, makanya dia menangis. Nggak usah begitu. Ya. Perhatikan tak ibu, ada nggak bayi yang ketawa ketika lahir? Enggak. Bayi yang lahir itu nangis dia. Kenapa bayi yang lahir itu nangis? Ya karena dia tahu bahwasanya kemudian kehidupan itu akan berat dia hadapi, makanya nangis. Luang bayi aja sadar kok bahwasanya kehidupan itu berat kok. Kok kita kemudian membayangkan kehidupan akan mudah, berarti ada banyak perkara yang kita tidak pahami tentang fitrah kehidupan kita. Makanya berkali-kali kan saya sampaikan dalam pertemuan kita sebelumnya, kenapa Allah itu nitipkan air itu bukan hanya pada lautan. Kenapa Allah itu tidak mencukupkan menitipkan air itu kepada sungai dan kepada sumur. Tapi kenapa Allah itu menitipkan air di belakang mata kita? Karena sesungguhnya Allah tahu dalam kehidupan itu akan menemukan banyak kesulitan, dan manusia itu butuh ekspresi untuk meluapkan kesedihannya dengan air mata. Nabi Yakub itu sampai nangis sampai buta matanya kok. Itu Nabi Yakub. Bukan berarti habis ini kita nangis terus loh ya. Kemudian kalau ditanya suami, kenapa nangis? Loh masih mending daripada Nabi Yakub. Enggak gitu, enggak boleh. Nabi Yakub ujiannya berat. Tapi disitulah kita memahami, itulah kehidupan. Kita bersama dengan orang dulunya rukun, tiba-tiba tidak rukun. Kita kemudian sudah percaya sama orang mengelola bisnis kita, tiba-tiba dia menipu. Kita merasa baik sama teman kita dan sahabat kita, tapi di belakang kita menikam kita dan mengungkapkan keburukan kita. Itulah hidup ibu. Mudah bagi Allah itu menjadikan kehidupan itu hilang dari penderitaan. Gampang. Dalam sekejap kun fayakun, jadi semua penderitaan itu hilang dalam kehidupan kita. Tapi kenapa Allah tetap timpakan penderitaan dalam kehidupan kita? Karena memang dunia itu diciptakan menjadi tempatnya ujian. Makanya kalau ada orang yang bertanya, kenapa saya masih menghadapi ujian yang besar? Ya karena jempol kaki kita masih nempel di bumi. Makanya kemudian tidak ada lagi air mata ketika kita sudah berada di surga. Makanya ibu perhatikan, Allah itu tidak pernah menyebut kata bahagia di dalam Al-Quran. Allah tidak pernah menyebut kata bahagia di dalam Al-Quran, kecuali hanya pada satu ayat saja. Bahagia itu kalau dalam bahasa Arab itu sa'ada atau sa'idu, atau yang punya sa'adah. Tahukah kita kalau kita itu membuka Al-Quran dari Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas, cari itu kata so itu, ibu tidak akan pernah menemukan kata so itu di dalam Al-Quran kecuali hanya pada satu ayat, tak pada satu tempat saja, dan itu adalah surat Hud 108. Dibaca surat Hud 108, surat yang ke-11. Surat yang ke-11, 108 surat Hud. Surat yang ke-11.
Baca ya. Dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya. Allah menyampaikan wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah. Allah tidak pernah menyebut kata bahagia di dalam Al-Quran kecuali hanya pada satu ayat dan satu tempat, dan itu adalah ketika Allah menyebutkan kata bahagia itu identik dengan surga. Makanya dalam kehidupan kita Allah tidak pernah menyebutkan kata bahagia itu di dunia, itu tidak ada, Ibu. Kalau memang Allah itu memberikan fitrah kehidupan itu dengan kebahagiaan, orang yang paling bahagia dalam hidup itu harusnya para nabi dan para rasul. Tapi kenapa para nabi dan para rasul justru diberikan ujian yang banyak? Karena sesungguhnya memang fitrahnya kehidupan itu berisi ujian dan fitnah. Makanya kemudian para nabi disusahkan dalam hidupnya di dunia supaya mereka merasakan kenikmatan besar dalam kehidupan di akhirat. Ibu, kalau kita enak terus, semua masalah kehidupan kita enak, malah yang kita khawatirkan itu apa? Kita malah jatuh cinta sama dunia dan takut mati karena sudah merasa enak. Tapi ketika kita dirudung dengan masalah, tiba-tiba kita punya masalah dengan keluarga, tiba-tiba kita punya masalah dengan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan, itu salah satunya supaya kita tidak jatuh cinta sama dunia dan membayangkan kematian itu merupakan obat ketika kita bertemu dengan amal soleh kita. Coba kalau kita diberikan kesenangan terus, akhirnya kemudian lama-lama itu hilang kenikmatannya. Ibu kalau kemudian seneng sama teh, tapi tiap hari minum teh pagi siang sore, lama-lama tehnya itu hilang kenikmatannya. Ibu suka dengan nasi goreng telur mata sapi setengah matang, kemudian tapi dikasih tiap hari, bosan atau tidak bosan? Bosan. Hilang nggak kenikmatannya? Hilang. Tapi kalau kemudian kita kemudian suka teh, lama kita tidak mampu minum teh, sekalinya setelah 2 bulan baru bisa minum teh kembali, nikmat atau tidak nikmat? Nikmat. Contoh yang paling gampang lagi, Ibu kalau kemudian naik kemudian kereta Bekasi itu, Ibu kalau pagi, Masya Allah itu kayak pepesan ikan. Itu kalau kemudian kita berdiri dalam kereta api itu, kemudian orang yang berdiri nggak dapat tempat duduk, itu kemudian ngelihat orang yang duduk nikmat atau tidak nikmat? Kenapa dia memandang orang yang duduk itu nikmat, Ibu? Karena dia letih berdiri. Sampai kalau ada orang yang gerak dikit gitu, kelihatannya menunjukkan gejala mau turun, pura-pura mendekat gitu. Ternyata orang itu nggak jadi turun, tidur kembali. Perih rasanya itu. Dulu saya pernah ngeliat ada orang gitu dengerin gini kan, kemudian ini tiba-tiba dimasukkan earphone-nya, saya kira mau turun ini, mendekat saya. Ternyata cuma masukkan earphone, tidur lagi dia. Kalau kita sudah letih berdiri, lalu kemudian ketika kita mau duduk, kalau sekalinya duduk, nikmat atau tidak nikmat? Nikmat, walaupun sudah sampai Keranji tinggal 1 stasiun. Itu duduk itu Masya Allah nikmat, betul. Kenapa akhirnya duduk itu terasa nikmat? Karena sudah letih berdiri. Tapi kalau Ibu duduk terus kayak gini, lama-lama letih gak duduk? Lama-lama pengennya apa? Berdiri. Akhirnya apa nanti kalau sudah hampir 1,5 jam gak selesai-selesai, pura-pura ke toilet gitu, walaupun tidak kencing. Kenapa? Letih untuk duduk. Makanya itu perumpamaan yang gampang untuk menggambarkan kepada kita kenapa kehidupan kita itu, orang yang beriman itu diberikan kesulitan, supaya nanti ketika kamu mati bertemu dengan alam barzah, istirahat. Sebagaimana Allah tahan kenikmatan untuk kita, berbagai macam perkara itu tidak boleh bagi kita ketika hidup. Sebagaimana kalau kita puasa, minum jadi tidak boleh, makan jadi tidak boleh. Tapi ketika adzan berkumandang, terasa nikmat gak kemudian minuman itu? Terasa nikmat. Makanya kenapa orang kafir itu jarang diuji oleh Allah? Karena mereka hanya diberikan kenikmatannya itu semu dalam kehidupan di dunia. Maka itulah yang menjadikan kita memahami betul kenapa Allah itu memberikan sifat kepada kita untuk bersabar. Karena sabar itu menjadikan kenikmatan itu bertambah ketika nanti mendapatkan pahala di sisi Allah. Ya.
Jadi tolong, bagaimana kita mengingat bagaimana kehidupan kita dalam kesabaran. Ingat surga itu menciptakan kesabaran, Ibu. Pengen marah sama kemudian anak gitu ya, yang marah boleh lah kalau sifatnya kita mengingatkan. Tapi ingat gitu, ya Allah, anak perempuan ini kok susah ya saya. Ingat aja Ibu, 2 putri yang Ibu miliki, kalau Ibu antar sampai dia menikah, maka itu merupakan batasan, maka itu merupakan hijab antara orang tuanya dengan neraka. Kalau kita mampu menghantarkan putri kita sampai kemudian menikah. Ya. Ibu-ibu, ya. Maka kemudian itulah yang kemudian harus kita pahami. Mengingat surga itu merupakan bagian dari kebaikan dan menciptakan kesabaran. Dan kita harus paham hikmahnya itu apa sih? Hikmahnya supaya nanti ketika meninggal dunia kita merasakan puncak kenikmatannya itu ketika kita mendapatkan balasan di sisi Allah. Sabar itu 5 huruf, tapi belajarnya seumur hidup. Ya kan? Sabar itu 5 huruf, tapi seumur hidup belajarnya itu. Kadang-kadang nanti dari sini sabar gitu, 2 hari, 3 hari sabar, 4 hari hilang lagi gitu. Karena memang kemudian setan berusaha bagaimana merubah kita supaya tidak mampu bersabar. Makanya kemudian di sini kita kemudian menjadikan bahwasanya sabar itu tidak ada batasnya. Sabar ada batasnya atau tidak? Sabar itu ada batasnya, Ibu. Sabar itu ada batasnya enggak? Sabar itu ada batasnya. Batasnya kematian. Makanya kemudian di situ kita pembelajaran itu seumur hidup. Makanya itulah yang menjadikan kita memahami betapa susahnya kemudian menjaga diri kita dengan kesabaran. Sabar sama keluarga, sabar sama penyakit. Ada yang kemudian masih disusahkan untuk dapat keturunan, sabar Ibu. Berarti kalau Ibu disusahkan untuk mendapatkan keturunan, Ibu disuruh oleh Allah untuk belajar sebagaimana Ibunda Aisyah. Ada yang kemudian punya keturunan yang banyak gitu, kalau nangis bareng-bareng semuanya, berarti Allah kemudian menyuruh Ibu supaya Ibu belajar dari sabarnya Ibunda Khadijah. Semuanya itu pasti ada kebaikannya, dan Allah selalu punya alasan ketika menetapkan sesuatu. Allah itu tidak mungkin punya alasan, tidak mungkin tidak punya alasan ketika menetapkan sesuatu dalam kehidupan kita. Tidak mungkin, Ibu. Makanya kemudian apa? Di situ ada kesabaran. Saya kemarin beberapa hari yang lalu ada seorang ibu-ibu sama suaminya, sudah nikah lama belum mendapatkan keturunan. Kemudian sudah berupaya berkali-kali dengan berbagai macam metode, padahal dua-duanya sehat tapi tidak dapat keturunan. Lalu kemudian sang ibu kemudian berkata, kenapa ya Ustaz? Kok kenapa Ibu? Tidak boleh kita tanya kenapa. Tidak ada kenapa itu. Berarti kalau Allah sedang susahkan Ibu untuk dapatkan keturunan, Allah itu sedang mengirimkan pelajaran supaya Ibu nyontoh Ibunda Aisyah. Karena Ibunda Aisyah tidak punya keturunan sampai beliau menutup mata. Padahal beliau itu pengen nggak punya keturunan dari Nabi. Ibu jangan tanya, Ibunda Aisyah itu minta keturunan yang beliau dapatkan dari Rasulullah, tapi sampai beliau meninggal dunia tidak dapat keturunan. Siapapun yang hari ini diberikan lebihnya anak, mudah gitu kemudian dapat putra dan putri, maka Allah mengirimkan pelajaran supaya dia belajar sebagaimana Ibunda Khadijah. Dan saya sampaikan kepada beliau, Allah itu tidak mungkin tidak punya alasan kalau menetapkan sesuatu dalam kehidupan kita. Wong Ibu ngelarang sama anak aja punya alasan kok. Ibu ketika memberikan sesuatu aja punya alasan nggak? Kita yang bodoh aja selalu punya alasan kok ketika berkata dan berbuat. Allah yang ilmunya tidak terbatas tidak mungkin tidak punya alasan. Makanya apa sifat itu? Sabarlah ya, dan pasti ada hikmahnya besar. Karena kemudian sekali lagi angin tidak bertiup sesuai dengan kehendak hati kita ya. Makanya itulah yang kemudian menjadikan kita bersabar dalam kehidupan kita. Sabar itu 5 huruf, belajarnya seumur hidup, tidak pernah kemudian kita berhenti. Dan orang yang solih belum tentu sabar. Makanya di dalam kitab Silsilah A'malil Qulub
kemudian Syekh Soleh Al-Munajjid berkata, sabar itu terbagi menjadi 4, karena tidak semua orang itu sabar. Tidak usah ditulis, didengerin aja. Yang pertama, orang yang sholih dan kemudian sabar. Ada orang yang sholih, sabar, yang mana kemudian ketika dia mendapatkan semua masalah dia bersabar. Yang kedua, ada orang yang sholih yang tidak sabar. Ada nggak orang yang sholih tapi tidak sabar? Ada, dia tidak sabar. Kemudian ada yang ketiga, orang yang bermaksiat sabar. Setan itu sabar. Orang yang bermaksiat banyak yang nggak sabar. Sabar banyak orang yang bermaksiat itu. Maling itu kalau nggak sabar nggak jadi maling dia. Muter-muterin rumah gitu, orang yang mau dimaling gitu, sama kemudian bosnya gitu. Anak buahnya ngomong, kapan bos kita maling? Udah muter-muter 3 hari nih. Sabarlah kamu, itu maling. Kemudian orang yang bermaksiat pun sabar. Ada yang keempat, orang yang bermaksiat tidak sabar. Judi sebentar kalah, marah-marah, akhirnya bunuh-bunuhan. Ya sabar dia. Di situ kita mendapati di antara semua kategori sifat orang yang bersabar itu yang paling puncak yang mana? Pertama. Dan ternyata Ibnu Jauzi itu menyampaikan tidak semua orang itu yang memiliki kesolehan itu mampu sabar. Makanya kita dapatnya ada orang kok tampaknya ini alim tapi temperamen. Ya memang tidak semuanya orang sabar, Ibu. Sabar itu latihan seumur hidup. Ada yang bertanya, apakah sabar itu pemberian ataukah sesuatu yang dilatih? Pemberian itu mauhibah, yang dilatih itu muktasab. Para ulama kemudian mengatakan sabar itu separuhnya pemberian dari Allah, separuhnya itu adalah proses latihan diri. Makanya melatih diri. Ada orang yang mengatakan, saya tidak bisa, saya orangnya begini kok. Tidak bisa, pasti bisa dirubah, Ibu. Sekali lagi saya mengatakan tidak ada dalam kehidupan ini yang tidak bisa dirubah. Tadi saya akan mengambilkan contoh, kalau kotoran aja bisa dirubah jadi pupuk, sifat itu mampu dirubah dengan latihan panjang, masing-masing dengan latihan panjang. Makanya tadi saya menyebutkan kata surga, karena itu merupakan salah satu metode untuk menciptakan dan mendatangkan sifat kesabaran. Ingat, surga itu mendatangkan kesabaran, ya. Maka itu kemudian akan mendapati diri kita diberikan oleh Allah kesabaran. Ya, sabar itu terbagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 3. Sabar ketika menjalankan ketaatan. Sabar yang kedua, sabar meninggalkan larangan. Sabar yang ketiga, sabar ketika kita menghadapi setiap ujian dan musibah. Itulah yang kemudian disebut dengan sabar. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, yang keempat itu baik sangka. Yang keempat itu berbaik sangka. Yang keempat itu apa? Yaitu adalah ketika kita menghadapi setiap ujian itu diperbaiki bagaimana baik sangkanya kita kepada Allah. Jangan sampai kemudian setiap masalah dan setiap problematika akhirnya itu menjadi dosa yang besar ketika kita berburuk sangka kepada Allah. Karena salah satu dosa besar yang dilakukan oleh manusia yaitu adalah ketika manusia itu selalu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu harus paham, sesungguhnya berbaik sangka kepada Allah itu merupakan bagian dari amal yang tinggi, yang pahalanya itu begitu sangat besar. Makanya Abu Darda itu berkata, sesungguhnya Allah itu sesungguhnya tidak ada perkara yang paling penting setelah iman kepada Allah kecuali berbaik sangka kepada takdir Allah. Yaitu artinya kita memperbaiki cara pandang kita. Ketika memandang setiap masalah itu perbaiki, bahwasanya kita berbuat sangka kepada Allah bahwasanya Allah itu tidak menimpakan ini merupakan bagian dari kezaliman kita, dari bagian kezaliman kepada kita, tapi ini merupakan salah satu cara kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Manusia itu suka berburuk sangka kepada Allah. Banyak perkara yang kita pandang buruk padahal itu baik di sisi Allah. Dan berapa banyak perkara yang kita pandang baik tapi dia buruk di sisi Allah. Allah itu yang tahu, kita yang tidak tahu. Allah itu yang berilmu, kita yang tidak berilmu. Allah itu yang tidak terbatas pandangannya, kita yang terbatas.
Makanya cara kita menghadapi setiap ujian, jangan sampai ujian itu menjadi dosa yang besar ketika kita berburuk sangka kepada Allah atas keputusan yang telah Allah buat dalam kehidupan. Jangan suka berkata Allah itu mendolimi saya, itu namanya berburuk sangka. Pertanyaan saya sederhana, ente itu siapa sampai ente GR merasa Allah itu mendolimi kamu? Kalau Allah itu pengen mendolimi kita itu gampang, itu tidak usah menciptakan kita, sudah selesai. Tapi kenapa Allah itu menciptakan kita, memberikan semua kenikmatan hidupnya kepada kita? Karena memang Allah tidak ada sedikit pun sifat mendolimi bagi makhluknya. Kalau ibu saja tidak ada keinginan untuk mendolimi anaknya, apalagi Allah ibu. Perhatikanlah ibu-ibu di atas muka bumi ini. Ibu-ibu itu kalau sama anaknya, kita tentunya dapatkan ibu-ibu itu rela dia tidak tidur supaya anaknya tidur. Ibu-ibu itu rela dia dalam keadaan keletihan supaya anaknya tidak letih. Bahkan dia rela makan timun supaya anaknya makan ayam. Dia rela makan kerupuk supaya anaknya makan bubur. Itulah ibu-ibu. Dan tidak ada ibu-ibu yang kemudian berniat untuk mendolimi anaknya. Pernyataan saya sederhana, kalau ibu-ibu aja tidak ada niat untuk mendolimi anaknya, apalagi Allah. Makanya jangan pernah berpikir masalah yang datang kepada kita itu karena Allah sedang mendolimi kita. Jangan kalau GR bahwasanya Allah dolimin kamu, karena kamu ini siapa sampai Allah itu butuh hajat untuk mendolimi kita. Makanya diperbaiki cara baik sangka kita kepada Allah. Ibu tahu nggak, kita pernah melihat ada satu video. Ada video laki-laki, ibu pernah mungkin melihat di tayangan WhatsApp, ada tayangan video laki-laki yang sedang berdiri, kemudian di pinggir trotoar dia sedang melihatin banyak mobil dia. Lalu kemudian tiba-tiba di kakinya dia diserang dengan semut, dia banyak semutnya. Kemudian ketika diserang dengan semut, maka kemudian dia merasa kesal dengan semut itu. Dia kemudian hentak-hentakan kakinya. Dan dia bergeser dari tempat yang pertama. Yang dia pandang pertama kali apa? Kesel sama semutnya karena mengganggu perenungan dia ketika melihat trotoar. Ketika dia mundur, kemudian dia kibaskan kakinya untuk mengusir semut yang mengerubuti kakinya. Apa yang terjadi setelahnya? Setelah beberapa detik kemudian ada mobil yang kemudian tidak terkontrol, tidak terkendali lajunya, nabrak pinggir pagar ketika dia berdiri, nabrak ke pohon besar, yang mana kalau dia masih duduk dan berdiri di tempat yang pertama, maka pasti kemudian akan terpelanting jauh bertabrakan dengan mobil itu. Di sini kita mendapati manusia itu terkadang sebagaimana sikap orang itu ketika pertama kali dikerubuti dengan semut. Kita suka kesal, kita suka marah ketika apa yang sedang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Kemudian kita akhirnya marah. Padahal pada saat itu Allah mengirimkan semut itu bukan untuk mengganggu kita, pada dasarnya untuk menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak kita sadari sebelumnya. Karena manusia itu terbatas pandangannya. Itu saya sampaikan untuk menggambarkan kepada kita bahwasanya Allah itu tidak mungkin menimpakan sesuatu kecuali Allah itu selalu dalam keadaan rahmat bagi hambanya. Makanya cara pandang untuk memandang kebaikan, bahwasanya berbaik sangka kepada Allah itu pahala yang besar, Bu. Makanya sampai para salaf itu berkata, siapapun yang dia berbaik sangka kepada Allah, matinya itu mati dalam keadaan manja, matinya itu dalam keadaan mudah, ketika dia selalu berhusnudzon kepada Allah. Ibu bayangkan ya, kalau ibu punya komunitas 10 orang, 9 orang nuduh ibu kemudian ngambil sesuatu ketika mereka mengadakan satu acara. 9 orang itu mengatakan, kelihatannya kamu tadi, karena ketika kita meninggalkan ruangan itu yang di ruangan ini cuma kamu. Tapi ada satu orang yang kemudian berkata, enggak mbak, saya tahu mbak itu enggak mungkin ngambil itu. Kira-kira perasaan kita gimana kepada orang itu? Masya Allah, kita pasti kemudian akan betul-betul cinta kepadanya karena dia ada ketika orang lain itu menuduh kita macam-macam. Itu berbaik sangka dari makhluk ke makhluk itu, apalagi antara makhluk kepada sang Khalik. Makanya Allah paling senang kalau hambanya itu berbaik sangka, dan Allah tidak mungkin menimpakan keburukan dalam kehidupan kita. Makanya cara pandang kita kalau mendapati masalah, yang pertama kali kita perbaiki berbaik sangka. Ini pasti ada kebaikan.
Ada sesuatu yang kita pandang buruk tetapi mungkin itu baik di hadapan Allah. Sama kayak pandangan pasien itu terkadang kan berbeda, Ibu. Ketika kemudian sang pasien tidak tahu ada luka di kakinya, padahal dia tidak sadar di balik luka itu ada diabetes yang sudah akut, kemudian ada infeksi yang sudah menjalar, yang mana kalau kemudian dibiarkan maka luka itu akan mengarah ke atas dan bisa menyebabkan sampai ke jantung dan menyebabkan kematian. Dokter memandang ini harus diamputasi, pasien memandang kenapa harus diamputasi. Cara pandangnya sudah beda atau tidak? Beda. Tetapi kalau kemudian tidak dipotong, buruk atau tidak buruk? Buruk. Dipotong, dipandang pasien itu buruk, padahal hakikatnya itu adalah kebaikan. Sama dalam kehidupan kita, kita sering memandang itu dengan pandangan pasien yang tidak tahu tentang background hidup kita sendiri. Dokter itu yang tahu gimana menjalannya penyakit ini kalau dibiarkan. Kalau kaki tidak dipotong, infeksinya nyebar kemana-mana. Nah, cuma masalahnya kadang-kadang kita memandang kehidupan itu kayak dokter, padahal kita ini cuma pasien. Yang mana kemudian kita merasa tahu semuanya, padahal banyak di antara kita yang tidak tahu. Makanya cara berbaik sangka kepada Allah merupakan bagian dari cara untuk merubah setiap masalah jadi anugerah. Allah tidak mungkin menimpakan sesuatu yang berat dalam kehidupan kita kecuali untuk kebaikan. Kalau kebaikan itu belum kita dapatkan hari ini, mungkin besok. Kalau kita tidak dapatkan besok, mungkin kemudian lusa. Kalau kebaikan itu tidak kita peroleh lusa, mungkin tahun depan. Dan Allah tahu kapan waktunya untuk memberikan sesuatu. Allah itu tidak mungkin salah kok. Ibu, maaf ya, sekali-kali nanti kalau ngelewatin jalan sedang mendapati pembangunan MRT. Contohnya di Lebak Bulus, Ibu. Di Lebak Bulus itu MRT-nya itu, saya melihat tumpukan-tumpukan besinya itu banyak, Ibu. Rumit atau tidak rumit? Rumit, saya mikirkan kapan masangnya, ngitungnya bagaimana, tapi itu kemudian terpasang. Tapi Masya Allah, yang di situ saya ngambil pelajaran itu apa? Kalau seorang arsitek teknik sipil, kemudian insya Allah semakin dia pintar dan semakin detail dia ngitung, maka semakin minim kesalahan yang bisa terjadi. Itu baru arsitek. Allah itu tidak mungkin salah ngitung. Termasuk diantaranya kapan ngatur sesuatu dalam kehidupan kita, kapan memberikan solusi, kapan menahan, kapan memberikan, Allah yang tahu. Makanya ketika kita itu menjadi pasien, jangan berlagak sebagaimana dokter. Kalau dirimu itu makhluk, jangan pernah kemudian merasa dirimu khalik. Berbaik sangka sama Allah. Dan kita tidak pernah tahu bahwasanya Allah itu kemudian pasti akan memberikan kebaikan dalam hidupnya kita. Bukankah pada waktu pertemuan yang terakhir saya menyampaikan, Ummu Salamah ketika meninggal suaminya, siapa yang membayangkan bahwasanya penggantinya itu adalah Rasulullah? Dia cuma berdoa, dia cuma berbaik sangka. Dia mengatakan dalam doanya, Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang aku dapatkan, dan berilah aku pengganti yang lebih baik. Orang-orang tetangganya komentar, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Laki-laki yang sholi, laki-laki yang baik, laki-laki yang kasih sayang kepada Ummu Salamah. Tapi siapa yang menyangka ternyata penggantinya adalah Rasulullah SAW yang menggantikan Abu Salamah dan menikah dengan Ummu Salamah. Nah, kita ini tidak pernah tahu. Makanya kemudian tepat ketika Syekh Abdul Qasim itu, Syekh Abdul Malik Qasim menyampaikan yang keempat, masalah itu tidak akan kelar kalau kemudian kita tidak berbaik sangka kepada yang memberikan masalah. Makanya memperbaiki cara pandang kita ketika kita mendapatkan satu titipan masalah, berbaik sangka itu tanda kebaikan. Jangan pernah kemudian kita itu meributkan asap tetapi melupakan apinya. Bahwasanya apa artinya? Sesungguhnya kadang-kadang orang itu komentari masalah tapi lupa intinya, bahwasanya masalah itu terkadang memberikan banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Makanya Masya Allah, berbaik sangka itu penting. Contohlah bagaimana beratnya kita mencontoh kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibu. Sa'ad bin Abi Waqqas itu diberikan ujiannya itu berat. Ujiannya apa? Buta di masa tua. Tapi tahukah kita Sa'ad bin Abi Waqqas itu pemilik doa yang sangat mustajab. Tidaklah dia itu kalau berdoa itu mengangkat tangan sebelum diturunkan itu tangannya, itu sudah dikabulkan oleh Allah. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Makanya rumahnya itu ramai, didatangin orang karena meminta doa supaya didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi kalau ibu dikasih pertanyaan sama Ustadz, siapa doanya para sahabat yang paling mustajab? Jawab itu Sa'ad bin Abi Waqqas.
Tapi tahukah kita, beliau itu ketika tua buta, tapi tidak pernah mengangkat tangan untuk kemudian meminta kesembuhan bagi matanya. Sampai ada kerabatnya yang datang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dan bertanya, kenapa kamu tidak mengangkat tangan untuk berdoa mendoakan matamu? Jawaban dari Sa'ad bin Abi Waqqas adalah, aku ridho terhadap takdir ketika dia telah menetapkan aku buta, dan itu lebih aku cintai daripada aku mengangkat tangan untuk merubah takdir yang sudah ditetapkan olehnya. Susah itu ibu. Itu mungkin kita seumur hidup juga nggak bisa ngamalin itu. Tapi itu namanya berbaik sangka atau tidak? Berbaik sangka. Orang kalau cinta sama Allah itu ibu, berbaik sangkanya itu pasti besar. Sebagaimana ibu tidak bisa mengerti logika orang yang sedang jatuh cinta. Orang kalau sudah jatuh cinta itu kan susah dikasih nasihat kan? Karena apa? Dia berbaik sangka kepada orang yang dia cintai kan? Itu laki-laki yang kamu senengin itu, dia itu pesek, tidak apa-apa pesek, yang penting pinter. Coba hitam dia, tidak apa-apa hitam, yang penting manis. Dia selalu gitu kan. Kenapa dia bisa kemudian kayak gitu? Karena dia sedang jatuh cinta. Masalahnya adalah kemudian ketika kita tidak punya baik sangka kepada Allah, pertanyaan kita itu, kamu benar nggak jatuh cinta sama Allah? Kalau kita sudah jatuh cinta sama Allah, maka kemudian sebagaimana anak yang sedang jatuh cinta, mau diapa-apain itu ya tetap seneng. Nah masalahnya kita mengaku cinta sama Allah, padahal kita itu sebenarnya belum cinta sama Allah. Makanya kemudian akhirnya apa? Dikasih sesuatu, kemudian kita berburuk sangka sama Allah. Makanya Masya Allah, itulah yang menjadikan kita memahami berbaik sangka itu merupakan bagian dari tanda iman setelah perkara pokoknya iman, yaitu berbaik sangka kepada Allah. Makanya Masya Allah, itulah yang harus kita perhatikan, yaitu berbaik sangka kepada Allah merupakan cara yang keempat, yaitu adalah ketika kemudian kita mendapatkan cara ini. Makanya kemudian bagaimana kita mendapati Abu Bakar, bagaimana Umar itu saat menawarkan Hafsah. Umar itu ketika Hafsah itu akan menikah, siapa yang menawarkan itu? Umar, bapaknya. Artinya ibu itu boleh kalau punya anak putri menawarkan kepada siapapun, itu merupakan cara para ulama. Yang paling baik itu, kamu nikahi nggak mau anak saya? Nah itu yang benar. Maka kemudian Umar itu menawarkan Hafsah, menawarkan kepada Abu Bakar. Dibuka halaman yang ke-15. Umar itu menawarkan Hafsah itu kepada kemudian Abu Bakar. Abu Bakar tidak memberikan jawaban. Kemudian Umar itu menawarkan kepada Utsman, tapi Utsman juga kemudian menampik dan mengatakan, aku tidak akan menikah saat ini. Maka kemudian Umar akhirnya sedih, lalu kemudian melaporkan itu keadaannya kepada Nabi. Kemudian Nabi menjawab, Hafsah akan dinikahi oleh laki-laki yang lebih baik daripada Utsman, dan Utsman akan menikah dengan seorang wanita yang lebih baik dari Hafsah. Kemudian ternyata apa? Rasulullah meminang Hafsah dan menikahkan, atau kemudian menikahkan putrinya, yaitu adalah kepada Utsman, yaitu Ruqayyah. Disinilah kemudian kita mendapati Umar setelah menikahkan putrinya dengan Rasulullah, Abu Bakar itu menemuinya seraya berkata, meminta maaf, jangan marah padaku. Sebenarnya Rasulullah pernah menyebut-nyebut Hafsah, dan aku tidak mungkin menyebarkan rahasia beliau. Seandainya beliau tidak menyebutnya, tentunya akan aku menikahinya. Artinya sesungguhnya ini menerangkan kepada kita tentang pentingnya berbaik sangka. Maka kemudian Umar akhirnya diberikan pelajaran oleh Allah berbaik sangka, walaupun saat itu dia menawarkan kepada Abu Bakar, tampaknya ditolak. Menawarkan kepada Utsman, Utsman juga menolak. Kemudian ternyata yang berniat bersungguh-sungguh kepada putrinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah kita paham arti pentingnya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang kalau sudah jatuh cinta sama Allah itu pasti berbaik sangka. Sebagaimana orang yang sedang jatuh cinta, selalu dia berbaik sangka kepada orang yang kemudian dia cintai. Itulah kekuatan cinta. Masalahnya, sebesar apa kita mencintai Allah? Karena jawaban dari pertanyaan itu menggambarkan besarnya baik sangka kita kepada Allah dalam kehidupan kita. Itu yang keempat. Yang kelima, apa itu yang kelima? Nah inilah yang akan menjadi pembahasan kita berikutnya, insyaallah.
Allah dalam pertemuan berikutnya kita membahas halaman yang ke-17. Semoga Allah memberikan kebaikan dan Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita kaji. Tidak ada yang bertanya, tidak ada, insya Allah. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya ada khutbah hari ini, jadi agak cepat-cepat pada kesempatan hari ini. Saya khutbah nanti aja, insya Allah. Iya, satu aja. Tadi kan welcome-nya ke surga itu kan Al-Fatihah 4. Tapi kalau yang Yasin 58 itu berarti menunjukkan ragam, Ibu, bukan menunjukkan kontradiktif. Jadi ada ini, ada itu. Ya, salam ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.